Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerda Menisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan refleksi kritis mengenai upaya konstruksi struktur filosofis PPKN. Dalam hal ini dibutuhkan beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab terlebih dahulu. PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi ada serta eksis dengan tujuan utama untuk membentuk dan mengembangkan kesadaran serta kepedulian warga negara terhadap Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam rangka mencapai tujuan PPKN diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan formal di Indonesia mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. PPKN menjadi sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Berikut akan saya jelaskan ide dasar mengapa PPKN menjadi ada atau eksis. Yang pertama, guna membangun identitas nasional, PPKN berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas nasional yang kuat di kalangan warga negara. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, PPKN membantu mengintegrasikan beragam suku, agama, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia menjadi satu identitas nasional, yaitu bersatu dan beragam. Yang kedua, mempertahankan keutuhan negara. PPKN juga bertujuan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Membantu membentuk rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap keberagaman serta menjaga dan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang ketiga, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Peran PPKN juga terdapat dalam membentuk warga negara yang memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Melalui ini, warga negara diajarkan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Membangun kesadaran demokrasi ini yang memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip demokrasi kepada warga negara, meliputi pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, kebebasan berpendapat, proses pengambilan keputusan, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Terdapat masalah identitas nasional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan etnis. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan keragaman ini menjadi satu identitas nasional yang kuat. Di dalam hal ini, PPKN mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan membangun kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Dengan pemahaman yang kuat tentang identitas nasional, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghargai dan memelihara keberagaman dalam persatuan dan kesatuan. Yang kedua, masalah keutuhan negara. Indonesia sekali lagi terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas, sehingga menjaga keutuhan dan kedaulatan negara merupakan tantangan yang sangat signifikan. PPKN berupaya mengatasi masalah ini dengan memperkuat rasa cinta tanah air dari kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan. Masalah yang ketiga, dalam masalah partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. PPKN mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, tentunya membentuk warga negara yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat atau anggota masyarakat dengan memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Untuk mengetahui apakah penyelesaian masalah yang diajukan bisa bermanfaat, itu dapat melalui cara evaluasi dan analisis perlu dilakukan terhadap implementasi PPKN di sekolah atau lembaga pendidikan. Tinjauan kurikulum, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan strategi evaluasi yang digunakan dalam PPKN. Evaluasi ini dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana PPKN telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya. Analisis dengan melakukan survei, wawancara, atau pengamatan terhadap mereka dan perilaku siswa terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan.
Hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan keefektivitas PPKN dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Diperlukan juga pemantauan secara berkala agar dapat diidentifikasi kendala, tantangan, keberhasilan yang dialami dalam menjalankan PPKN. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan melibatkan beberapa pihak, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan potensi PPKN dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada. Evaluasi dan umpan balik dari berbagai sumber menjadi kunci untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program PPKN agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa PPKN, refleksi terhadap ide dasar yang telah dijelaskan dalam argumen sebelumnya menjadi titik awal untuk mengambil tindakan lanjut yang bermanfaat, seperti peningkatan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, membaca literatur terkait, berpartisipasi dalam diskusi, dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya akan membantu memperluas wawasan dan pemahaman. Juga menerapkan nilai-nilai PPKN dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh nyata dan prinsip-prinsip tersebut. Kontribusi di lingkungan pendidikan dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dalam PPKN dengan cara menjadi penggerak perubahan, mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai PPKN, atau melibatkan diri dalam organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan yang serupa. Melalui tindakan-tindakan ini, sebagai mahasiswa PPKN dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di masyarakat. Berakhir sudah penjelasan refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.